Dan dalam kesempatan yang fitri ini, mari kita merenung sejenak. Kita pejamkan mata kita dan kita ingat kembali mulai kita keluar dari rahim orang tua kita sampai dengan sekarang kita berkumpul dengan kedua orang tua kita walaupun kita jauh. Pernahkah kita menghitung berapa banyak kebanggaan yang sudah kita persembahkan untuk mereka? Ataukah hanya kecewa dan air mata yang selalu kita berikan untuk mereka? Dan untuk kita yang sudah ditinggalkan kedua orang tua kita, pernahkah kita menghitung berapa kali kita mendoakan mereka setelah sholat walaupun hanya sekedar membaca Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan saat mata kita terpejam sambil mengingat itu semua, mari kita merenung, kita muhasabah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Seolah Anda melihat ibu Anda sekarang berada di depan Anda, dan ternyata tangan itu adalah tangan ibu Anda yang sedang memanggil engkau. Sekarang Anda lihat sosok ibumu itu yang setiap hari Anda marahi dan hardik itu berada di depanmu. Anda lihat wajahnya yang sudah semakin tua karena memikirkan kemaksiatan yang kita lakukan. Anda lihat wajahnya yang semakin tua karena memikirkan anaknya yang nakal dan tak pernah menurut dengannya. Anda lihat kerut wajahnya yang semakin tua karena mungkin beliau sekarang sedang sakit tapi tidak ia ceritakan kepadamu karena takut mengganggu pekerjaanmu. Anda lihat wajahnya yang semakin tua dan rambutnya semakin putih karena mungkin ia menderita penyakit kronis yang tidak ia ceritakan kepadamu karena takut mengganggu pekerjaanmu. Kemudian ibumu tersenyum kepadamu, senyum yang sangat indah. Kemudian ibumu mengecup keningmu sebagaimana dia kecup keningmu saat kau sakit pada saat engkau kecil dulu. Kemudian ibumu mengusap kepalamu sebagaimana dia mengusap ketika dia menghiburmu saat kau sedih waktu TK dan SD dulu. Kemudian ibumu itu memelukmu dan engkau merasakan energi cinta dan keikhlasan ibumu mengalir pada dirimu pagi ini. Kemudian ibumu membisikkan di telingamu, wahai anakku yang ibu cintai, maafkan ibumu mengganggu di pagi yang indah ini. Maafkan kesalahan ibu selama ini ya nak. Kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk sholat 5 waktu, kalau ibu senantiasa menyuruhmu belajar dan mematikan televisi, kalau ibu senantiasa menyuruhmu untuk berbakti pada ibu dan ayahmu, sebetulnya ibu tidak minta apa-apa nak. Ibu cuma minta doakan ibu 1 menit saja setelah sholat-sholatmu. Nah, ibu tidak tahu apakah kau pulang cuti nanti, apakah kau bisa melihat dan bertemu dengan ibu. Mungkin ketika kau pulang ke rumah, kau melihat orang sudah berkumpul di rumahmu. Dan ketika kau masuk ke rumahmu, kau sudah melihat ibumu ditutupi oleh kain. Dan ketika kau raba, wajah ibu telah dingin. Ketika kau raba, nadi ibu sudah tidak berdetak. Seandainya itu yang terjadi, wahai anakku, maafkan ibumu ini. Maafkan jikalau di waktu kecil dulu ibu sering memarahimu. Terus terang nak, sejak dulu ibu ingin beli baju baru, tetapi selalu ibu tahan supaya engkau bisa beli baju baru, supaya engkau tidak malu dengan kawanmu. Ibu ingin beli sandal baru, tetapi selalu ibu tahan agar kau bisa beli sandal supaya kamu tidak malu dengan temanmu. Seandainya ibu tidak bisa menemuimu lagi pada waktu nanti engkau cuti, ibu titip ayahmu nak, temani dia, gantikan ibu untuk memasak-masakkan kesukaannya. Lihatlah baju ayahmu, bahkan ketika kau bangun tidur siang di sore hari, ayahmu belum pulang bukan? Dan ketika dia pulang, engkau masih melihat bajunya basah karena keringat untuk membesarkan dan menyekolahkanmu. Temani ayahmu nak, berbaktilah kepadanya, hanakannya dialah satu-satunya kunci surga yang bisa engkau masuki. Sekali lagi ibu minta maaf jikalau ibu sering tak berkenan kepadamu. Maafkan ibumu yang lemah dan dhaif ini. Satu yang harus engkau ketahui, di balik kata-kata ibu selalu mencintaimu, dan ibu selalu bangun malam untuk mendoakan kesuksesan buatmu, walaupun kamu tertidur nyenyak di kamarmu. Kemudian ibumu meninggalkanmu, dia pergi dan lenyap dari pandanganmu, dan entah apa kita bisa melihat wajah ibu kita lagi. Subhanallah.
Begitu mulianya hati seorang ibu, pantas Rasulullah bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pintu surga yang bisa kita masuki tanpa keridhaan ibu dan ayah kita. Akhirnya marilah bersama-sama di hari yang fitri ini, di hari yang barokah ini, di hari yang penuh rahmat ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya untuk kedua orang tua kita yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, maafkan dosa hamba, maafkan dosa orang tua hamba. Sayangi mereka seperti mereka menyayangi saat aku kecil dulu. Lindungi mereka saat mereka melindungiku dengan menjadikan tubuhnya selimut seakan-akan tak rela satu nyamuk pun menyentuhku. Sayangi mereka saat mereka menemaniku di rumah sakit, ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka mengantarkanku mendaftar SMA, mengantarkanku di pintu rumah setiap hari, memasakkan aku nasi goreng kesukaanku, padahal dia belum sarapan untuk mengisi perutnya, ya Allah. Tapi dia antarkan aku ke sekolah dan dia selalu mendoakan kebaikan untukku. Sayangi mereka, ya Allah. Lindungi mereka, ya Allah. Seandainya Kau masih berikan kesempatan padaku untuk membahagiakan mereka, ya Allah, aku ingin sekali mengajaknya bertawaf di Baitullah. Aku ingin sekali mengajaknya dan menggandeng tangannya untuk sa'i antara Safa dan Marwah, untuk berdoa di Raudhah di Masjid Nabawi dengan uang hasil keringatku sendiri, ya Allah. Ingin sekali aku memberikan hadiah ulang tahun untuk mengajaknya naik haji, ya Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.